Inilah yang saya bersuara, walaupun nanti dalam suara-suara saya ada yang pasti ada yang nggak semua suka, malah difitnah saya begitu. Padahal saya udah korban, saya korbankan kepentingan pribadi, saya udah korbankan keuntungan pribadi, saya sudah korbankan segala-galanya untuk menyampaikan ini yang semua itu tidak ada untung bagi pribadi saya, malah rugi. Tapi saya siap untuk mengambil risiko setinggi apapun demi kepentingan nasional Aceh, demi kepentingan maruah Aceh. Ya, apa yang melantar belakangi Teuku Seki bersuara sangat keras terhadap perkembangan Aceh saat ini? Saya juga melihat beberapa postingan di Facebook dan di YouTube juga banyak yang tidak suka dengan statement-statement Teuku Seki. Bagaimana Teuku Seki melihatnya? Iya, itu yang tidak suka, yang bermain-main dengan kenikmatan daripada MO Singki. Saya ini kan hanya mengisi kekosongan. Saya ini adalah salah satu kita yang pernah berjuang mati-matian untuk mengembalikan kedaulatan Aceh, kan begitu. Jadi setelah kita lihat di dalam MOU Helsinki, ini jelas-jelas sudah terjadi, tidak lagi terjadi perjuangan yang diharapkan, tapi sudah menyerah, sudah kembali kepada NKRI. Kohbedegam itu kembali kepada NKRI. Bubarkan TNA itu berarti kembali kepada Indonesia. Dan kemudian jumlah pasukan GAM itu bukan 3.000, itu puluhan ribu. Malah pada satu pernyataan dulu waktu masa hidup almarhum Tunku Abdul Syafi'i, sampai 20.000 lebih pasukan GAM. Tapi kemudian Uronyu dijadikan hanya 3.000 itu pun dimasukkan di dalam KPA, bukan lagi atas nama GAM. Coba bayangkan bagaimana nasib 17.000 anggota GAM di luar yang menunggu-nunggu janji-janji palsu bagi mereka, bahwa dalam perdamaian itu kita menuntut mereka, perdamaian itu kita kembali secara perjuangan politik. Sementara itu sudah nggak ada. Maka saya akan menyampaikan suara sekeras-kerasnya. Semoga yang 17.000 hari ini, semasih mereka hidup, mungkin sudah ada yang sudah meninggal. Mungkin tinggal berapa jumlah lagi TNA GAM yang masih berdiri tegak, masih dalam ideologi Aceh mereka ini. Kalau ini tidak ada transparan, tidak ada keterbukaan, tidak ada kejelasan, mungkin yang 17.000 ini akan bangkit menuntut kemerdekaan dengan cara mereka sendiri. Mungkin itu yang saya pikir. Kemudian ketika ada hal-hal seperti itu, saya sudah menyuarakan, berarti terjadi sesuatu, jangan pula seperti kami lagi yang disalahkan. Kami hanya menyuarakan bahwa tolong transparan dulu persoalan Aceh. Bahwa persoalan Aceh ini tidak lagi menuntut mereka. Dengan sendirinya tidak menuntut bendera ini. Dengan sendirinya banyak kanun-kanun yang ada di dalam MOU Helsinki jelas mungkin tidak diimplementasikan lagi. Kenapa tidak diimplementasi? Sedangkan ada di dalam poin-poin MOU Helsinki. Karena kita sudah dianggap anak buah. Coba bayangkan, saya dengan adik, saya ini bos, adik anak buah. Kemudian adik menuntut kepada saya yang menyangkut di atas kepentingan saya. Malah bisa menghancurkan kepentingan saya. Otomatis saya nggak boleh. Kalau kalian tuntut terus, berarti saya minta dulu. Kalian tinggalkan dari jadi anak buah saya. Tinggalkan makan-makan gaji dari saya. Tinggalkan kompensasi dari saya. Kalau itu kalian lakukan, mungkin bisa saja perjuangan ini bisa berlanjut dengan cara lain. Apa menuntut referendum, menuntut merdeka bisa. Tapi kalau mereka sudah di dalam partai, sudah ambil jabatan, sudah jadi gubernur, itu ada anak buah daripada RI. Jadi nggak mungkin bersuara masalah ini lagi. Ini yang saya ingin ada keterbukaan. Ini yang saya ingin ada transparan. Kalau nanti memang mereka, seperti ada orang yang saya dialog dengan saya, oh apa nanti kita nuntut mereka kembali, sedangkan dia masih di dalam dewan.
Sedangkan Dewan anak buah Mendagri. Oh kami kalau kalian siap, coba katakan siap mereka. Saya bilang, mereka itu bukan pada saya. Mereka itu ada petinggi, baik di luar maupun di dalam. Kalau ketika nanti sudah ada satu kepastian, mereka yang bermusyawarah, itu ada ulama, ada tokoh-tokoh 76, ada tentara-tentara yang saya bilang 17.000 tadi, dan ada yang lain-lain, itu yang bermusyawarah. Mau dikemanakan setelah ada transparan. Bisa saja yang 17.000 pun akan mendukung otonomi. Tapi bisa saya transparan dulu. Ini sekarang kan nggak transparan. Nah, maka ketika tidak transparan, ini bisa meledak. Bisa meledak satu saat. Ketika mereka sudah memahami benar-benar bahwa perjuangan Aceh mereka sudah tidak ada lagi. Sudah ditanam dalam-dalam. Kalau ini kan sebagian masih dianggap yang salah Tengku Seki. Ngomong-ngomong, nggak mungkin. Karena mereka itu masih ngomong menuntut mereka, menuntut ini, menuntut itu. Tapi kan saya berbicara realita. Sudah 17 tahun. Seandainya mereka menuntut bendera, ada warning, ada satu batas waktu. Misalkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Belum bisa dipenuhi bendera ini. Begitu masuk tahun ke-6 atau tahun ke-7, harus kasih warning. Apabila kalian tidak boleh mengesahkan bendera ini, maka kami keluar dari perdamaian itu sendiri. Kami akan kembali tuntut mereka. Kami akan kembali tuntut referendum. Coba tidak mengatakan seperti itu. Satu sisi bilang sama anggota di bawah, kita ditipu sama Jakarta. Kita nggak diselesaikan sama Jakarta. Sementara kalau kita sudah ambil otonomi, itu bermakna gugur. Aturan-aturan keinginan lain gugur. Kekuatan untuk tuntut mereka gugur, kekuatan tuntut referendum gugur, kekuatan tuntut bendera sekalipun gugur. Nah, kalau kita sudah nikmat di dalam otonomi, ini yang saya bilang keras, sebagian orang nggak suka, karena saya ingin ada transparan daripada terus disembunyi-sembunyikan satu saat juga terbuka, ini lebih berbahaya. Maka saya minta baik itu pemerintah pusat, setingkat perwakilannya di Aceh yaitu Pangdam, Polda, mungkin pemerintahan Aceh Gubernur, itu memanggil orang-orang ini untuk menjelaskan persoalan kedudukan Aceh. Jangan juga mereka diam saja, baik Pangdam, Polda. Memang ini bukan bidang politik mereka, tapi kan bisa saja memanggil mereka itu untuk memperjelaskan semoga tidak terjadi potensi mengganggu keamanan. Kan gitu. Oh, kalau nggak seperti itu, libatkan ulama. Ulama memanggil Malik Mamun, ulama memanggil Muzakir Manaf dan para tokoh-tokoh Tujungan, minta pertanggungjawaban, minta kejelasan, minta kepastian persoalan ini. Kalau saya manggil pasti nggak diindahkan. Saya hanya membuka pemikiran-pemikiran. Semoga ada pihak-pihak yang berkompetensi untuk bertindak di dalam persoalan ini. Yang berkompetensi apa? Mungkin ya pemerintah Sambung Jaro Indonesia di Aceh, gubernur. Mungkin yang berpotensi pemerintah Sambung Jaro Indonesia, bupati. Mungkin yang berkompetensi yang DPRK ini kan Sambung Jaro Indonesia semua. Ini anak buah Indonesia semua. Jadi mereka yang bisa memanggil Malik Mamun. Malik Mamun juga Sambung Jaro Indonesia. Muzakir Manaf juga Sambung Jaro Indonesia. Jadi siapa yang bisa memanggil lagi? Nggak ada. Maka saya bilang kembalikan kepada ulama, kembalikan kepada perwakilan tokoh-tokoh masyarakat yang 76, baik di luar negeri. Kembalikan kepada mereka. Mereka yang memanggil Malik. Mereka yang memanggil Muzakir Manaf. Maka saya bilang lebih baik pecat dulu Muzakir Manaf. Jadi panglima, ganti panglima lain yang independen. Maka saya bilang pecat dulu Malik Mahmud sebagai wali Nanggro. Ganti wali Nanggro yang lain. Semoga persoalan ini bisa terang benderang. Atau boleh tidak pecat dia, tapi dia harus menjelaskan. Kan itu win-win solution. Tapi ternyata udah 17 tahun tidak ada, bermain-main. Bermain-main dengan bendera ini hanya untuk kepentingan politik. Kepentingan politik naik gubernur, kepentingan politik naik bupati, kepentingan politik untuk pengen rakyat. Untuk semoga rakyatnya menghayun dengan keroi lah. Preh bendera janji-janjinya. Tapi karena lo pahami apa maksud otonomi, apa yang disebut merdeka, apa yang disebut dengan konsep referendum, apa yang disebut dengan konsep MOU baru yang sudah dikembalikan kepada otonomi.
Jadi ketika semua pembicaraan sudah kembali kepada otonomi, artinya Acehnya sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ketika ada perjanjian-perjanjian di bawah itu, maka bisa digugurkan ketika diperlukan. Ini harus tahu. Maka sekarang kenapa Jakarta tidak ada ketegasan? Semestinya ada ketegasan juga. Inilah yang saya khawatir. Mungkin orang Jakarta ini juga bermain-main dengan para petinggi kami ini. Bisa dengan para panglima yang kamangan-mangannya. Karena mungkin Prof Jakarta pegah tenang, kamu pegah bendera dia siap tu. Dang mati sebahagian urung tu. Semoga dang gaduh pemikiran ideologi macam mereka tu. Maka kamu bermain-main layan bendera. Semoga kamu bisa mencalonkan draw. Kamu bisa nak harapan tuju ke gubernur bupati. Bisa saja. Yang nak indikasi. Menyonyan hana indikasi, kenapa tidak transparan? Langsung sampaikan kedudukan Aceh, baik oleh nasional maupun oleh lokal, oleh daerah Aceh. Sampaikan secara terbuka. Inilah yang saya bersuara, walaupun nanti dalam suara-suara saya, ada yang pasti, ada yang nggak semua suka. Malah difitnah saya begitu. Padahal saya sudah korban. Saya korbankan kepentingan pribadi. Saya sudah korbankan keuntungan pribadi. Saya sudah korbankan segala-galanya untuk menyampaikan ini, yang semua itu tidak ada untung bagi pribadi saya, malah rugi. Tapi saya siap untuk mengambil risiko setinggi apapun demi kepentingan nasional Aceh, demi kepentingan maruah Aceh, demi kepentingan semoga persoalan Aceh ini harus jelas transparan. Semoga ada kita suatu saat mengambil tindakan oleh kita sendiri ketika sudah jelas. Ini sekarang nggak bisa kita ambil tindakan itu karena mengganja ngawanya, janji-janji palsunya. Akhirnya sebahagian anak bangsa, khususnya gam-gam di lapangannya, mentong pegah, yang tengah berjuang, dah balik telapak jaro, hanya perlewate ke 17 tahun nak tatasot. Seharusnya memang nak perjuangan, nak dialog akhirnya. Tahu mesti dialog dengan presiden. Terbuka dalam masyarakat atau panglima Muzakir Manaf yang kaji panglima pramuka berdialog dengan panglima TNI, berdialog dengan setingkat daerah dengan Polda, dengan Pangdam, dengan Pementong, berdialog untuk menyampaikan persoalan ini. Kalau memang bendera bisa naik, berarti harus naik, nggak ada yang boleh larang. Tapi kenyataannya sekarang begitu dinaik lama-lama di Aceh langsung disebut makar. Artinya apa? Bendera ini memang nggak boleh diperjuangkan lagi karena mereka sudah menjadi otonomi. Itu persoalan Tengku Dodi.